Meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Temanya meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan ada malam terbaik dalam satu tahun, itu cuma satu malam. Bayangkan, malam terbaik dalam satu tahun itu cuma satu malam. Bayangkan, cuma satu malam. Nah, malam itu ada di bulan Ramadan ini, yang akan insya Allah kita bertemu, ya kan? Semoga dipertemukan oleh Allah. Artinya kalaupun misalnya ada malam-malam yang lain, ya, bagus, mulia, itu lebih baik daripada 1000 bulan malam itu. Makanya kata para ulama, dalam satu tahun itu malam terbaik nanti ada di malam bulan Ramadan di akhir. Nah, makanya dalam hal ini hendaknya kita bersemangat, ya kan? Vokalitas kita upayakan sekuat tenaga semaksimal mungkin, karena kita tidak pernah tahu, jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita nih, ya kan? Nah, makanya kalau bisa kita berusaha. Kalaupun seandainya nanti ini Ramadan terakhir kita, paling tidak kemuliaan itu akan kita dapat. Nah, kemuliaan yang Allah janjikan di 10 terakhir Ramadan itu bukan buat orang-orang sembarangan, ya kan? Bukan buat orang-orang sembarangan. Tentu buat siapa itu? Tentu buat orang-orang yang mulia. Tidak mungkin malam yang mulia itu terus yang dapatnya bukan orang-orang yang mulia, tidak mungkin, mustahil. Kalau malam yang mulia berarti milik orang-orang yang mulia. Tapi mulia di sini seperti apa? Ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke materi kita lihat seperti apa yang Allah maksud orang-orang yang mulia itu. Dan ini harus kita usahakan, ya, sekuat tenaga supaya kita termasuk yang Allah maksud adalah orang-orang yang mulia. Kita awali Quran surat 49 ayat 13. 49 13. Orang mulia itu siapa? Ini orangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat 49. Ayatnya 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya, inilah orang yang mulia. Jadi kalau versi Allah, orang yang mulia itu siapa? Bukan sukunya, bukan keturunannya. Bukan. Kalau di Indonesia ada keturunan darahnya, ada yang biru gitu. Ya kan? Tapi kalau luka merah itu, ya kan? Ternyata tidak biru. Ya kan? Ada yang keturunan darah merah. Ada lagi katanya keturunan Nabi, ya kan? Apakah semua itu yang membuat mulia? Bukan kalau versi Allah tadi, ya kan? Ada lagi sekarang yang keturunan sultan misalnya, ya kan? Tapi yang mulia menurut versi Allah itu siapa? Orang yang paling bisa bertakwa. Itulah orang yang paling mulia. Siapapun dia, yang penting dia beriman,
Ya kan? Dia bertakwa dari mana keturunannya? Kalau dia beriman bertakwa, itulah orang yang paling mulia. Nah, kemuliaan itulah yang kita maksud di dalam ayat ini sesuai dengan tema kita tadi, meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kita bertakwa kepada Allah. Nah, maka di akhir Ramadan nanti ada malam kemuliaan, tentu milik orang-orang ini. Bahkan jangankan malam kemuliaan 10 terakhir Ramadan, sorga pun miliknya orang-orang ini. Nah, maka dari itu kita harus meraihnya di bulan Ramadan ini. Kenapa di bulan Ramadan? Walaupun di sebelumnya juga sebenarnya kita udah cari, tapi di bulan Ramadan itu di antara tujuan dari Ramadan itu sendiri. Nah, artinya kalau Ramadan itu tujuannya agar kita jadi orang bertakwa, ya kan? Artinya di bulan Ramadan ini kita harus sampai kepada takwa itu. Ya, ini menjadi pedoman berhasil atau tidak seseorang di bulan Ramadan, sukses atau tidak seseorang di bulan Ramadan itu dari mana? Bukan puasa setiap tahun, bukan hanya itu. Selain dari kita berpuasa memenuhi syarat rukun wajibnya, pertanyaannya sampai tidak ya ke takwa itu. Nah, orang yang sampai kepada ketakwaan dengan berpuasa sampai kepada takwa ini, inilah orang-orang yang berhasil. Tapi kalau enggak, berarti enggak. Dan kalau ada orang yang berpuasa tidak sampai kepada kata takwa, ini yang termasuk di antaranya yang di dalam hadis Nabi SAW, banyak umatku yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus saja, tidak sampai kepada tujuan. Ya. Contoh, ini contoh ilustrasi. Kita mau jalan-jalan, ibu kan senang kiri-kiri, tapi jalan-jalannya 2 kota yang akan kita tuju cuma 2 kota, 2 kotanya apa? Madinah dan Mekah. Berangkat dari Palembang, berangkat. Ya, dari bandara Palembang transit Jeddah. Sampai di Jeddah dikembaliin lagi ke Palembang. Ibu-ibu udah sampai ke Arab belum? Belum. Sudah. Jeddah sudah masuk Arab. Iya. Ibu kalau tujuannya ke Indonesia, stop di misalnya stop di Jambi, udah Indonesia belum? Sudah. Sama Jeddah itu Arab. Ya. Tapi sampai Jeddah dikembaliin lagi ke Indonesia, udah sampai Arab? Sudah. Sampai ke tujuan? Belum. Sama seperti itu, orang yang berpuasa tidak sampai kepada takwa kemuliaan yang dituju, seperti itu gambarnya. Puasa udah, lapar iya, haus iya, berat badan turun, sampai ke tujuan enggak. Nah, maka dalam hal ini raihlah kemuliaan itu di bulan Ramadan dengan cara bertakwa. Kenapa? Karena yang dimaksud meraih kemuliaan itu adalah orang yang bertakwa. Dan harus sampai kepada tujuan. Coba ibu-ibu yang paling dewasa umurnya berapa? Yang paling dewasa di sini. Ada yang udah 70? Masya Allah, kayak belum 70 kan? 71. Berarti udah 71 kali ketemu Ramadan kan? Udah ketemu 71 kali ketemu Ramadan. Benar kan Bu ya? Ada yang udah 50 ketemu Ramadan, ada yang udah 55 kali ketemu Ramadan, ya kan? Ya kan? Nah, artinya untuk masalah puasa, lapar haus tidak batal, kayaknya kita udah terlatih pun. Ya kan? Tidak perlu dikhawatirkan lagi kalau cuma sekedar berpuasa. Ya kan? Puasa ini termasuk amal yang paling sedikit rukunnya loh. Rukun puasa itu cuma loh. Nih ya, setelah dia apa? Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari fajar sampai terbit sampai terbenamnya mata. Seketika kita memenuhi 2 rukun ini, berarti puasa kita sah. Berarti kalau dipenuhi berarti diterima. Tapi pertanyaannya sudah sampai belum? Selama 50 tahun kita ketemu Ramadan, selama 60 kali ketemu Ramadan itu sudah sampai kepada tujuan belum? Dan tujuan puasa itu adalah takwa. La'allakum, coba buka surat ini, kita masuk ke materi surat Al-Baqarah ayatnya 183. Surat 2 ayatnya 183.
Ramadan itu adalah takwa. Takwa tadi adalah kemuliaan. Surah 2 ayatnya 108. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuannya apapun kita berpuasa agar apa? Orang bertakwa tadi itulah kemuliaan. Makanya bulan Ramadan itu tujuannya agar kita meraih kemuliaan, ya kan? Dengan cara bertakwa. Karena tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali orang-orang yang bertakwa, ya kan? Dengan seperti ini maksudnya. Dan ini di antara tujuan Ramadan. Maka raihlah kemuliaan itu di bulan Ramadan dengan cara apa? Bertakwa. Nah, orang yang berpuasa sampai kepada takwa ini yang berhasil ini. Tapi kalau kita berpuasa tidak sampai kepada derajat takwa berarti gagal total. Nah, yang udah 40 kali ketemu Ramadan, 50 kali ketemu Ramadan, 60 kali ketemu Ramadan, 70 kali ketemu Ramadan, betul tidak sudah sampai kepada yang Allah inginkan ini? Takwa. Contoh misalnya, di antara gambaran orang-orang yang tidak sampai kepada tujuan tapi setiap tahun berpuasa. Contoh aja, pas bulan Ramadan puasa. Ya kalau cuma sekedar puasa kan anak kecil juga udah puasa. Batal enggak, bahkan ibunya batal, anaknya enggak, ya kan? Tapi kadang-kadang ada yang enggak sampai kepada takwa. Contoh tidak sampai kepada takwanya pas 1 Syawal Lebaran, ya dengan sepupu salaman cipika-cipiki, dengan ipar salaman cipika-cipiki. Pada saat keliling silaturahim ke tetangga istri dibiarkan jabat tangan dengan suami orang, kebalikannya juga suami dibiarkan salaman dengan istrinya tetangga. Itu sudah contoh gagalnya di bulan Ramadan itu. Karena Ramadan itu tujuannya agar kita jadi orang, dan tidak cukup hanya berpuasa 1 bulan saja. Ketakwaan itu tidak bisa diraih dengan hanya 1 bulan puasa Ramadan. Karena Ramadan itu, puasa itu hanya satu dari bagian apa yang Allah perintahkan. Sedangkan takwa itu sendiri, tujuan dari Ramadan itu melaksanakan perintah, menjauhi semua, mencakup semua apa yang diperintahkan, mencakup semua apa yang orang yang bisa seperti ini dalam berpuasa, inilah orang yang berhasil. Kalau enggak, gagal berarti. Contoh lagi yang kedua, gagalnya pada saat kapan? Pada saat Lebaran juga. Puasa 1 bulan penuh tapi tidak sampai kepada takwa. Contohnya apa? Ibu-ibu hafal enggak? Kue kering yang kalau dibeli dari makan pas Lebaran, hafal nggak? Kue kering, hafal kan banyak kue kering. Kue itu kan ada yang kering, ada yang basah, ada setengah kering, setengah basah. Iya, apa nggak kalau beli kue kering ini sampai Lebaran haji nggak habis ini dari makan? Dan itu contoh gagalnya di bulan Ramadan itu. Iya, ada itu buku, tapi di sini enggak. Kue keringnya udah masuk Idul Adha belum habis pun. Iya, harusnya ibu bisa memprediksi. Apalagi yang udah 50 kali ketemu puasa, berarti udah 50 kali Lebaran. Hafal kan kue yang tersisa terus? Kue basahnya juga kayak itu kan, hafal kan mana yang sampai berjamur di kulkas? Hafal? Hafal. Yang pempek makanan khas Palembang itu hafal kan? Kadang aku di bakso Palembang sampai keras badan kamu. Nggak sanggup lagi kukusan, ngelembutinya harus pakai presto. Pempek. Itu boros, itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dan puasa 1 bulannya gimana ini? Dan tujuan Ramadan itu harus sampai ke seperti itu. Artinya kalau selama ini maaf,
Ya, setelah Ramadan, keluar dari Ramadan, kue masih tersisa, bahkan mungkin banyak yang terbuang dan yang lainnya, itu nunjuki gagalnya puasa. Itu baru gue contoh. Dan artinya mulai ke depan bukan hanya berpuasa 1 bulan saja. Untuk meraih kemuliaan itu bukan hanya berpuasa 1 bulan saja. Makanya kalau cuma sekedar berpuasa cukup niat dan jauhi semua yang membatalkan puasa sah. Tapi yang paling penting setiap ibadah itu ada tujuannya. Dan di antara gagalnya seseorang beribadah itu dia melakukan ibadah tapi tidak sampai kepada tujuan. Contoh sholat misalnya, dia lakukan sholat tapi tidak sampai kepada tujuan. Fawailul lil musholli, sholat tapi tidak diterima. Kenapa? Gagal, tidak sampai kepada tujuan. Maka dalam hal ini selain kita berpuasa, apalagi kelas-kelas kita nih Bu, kita udah dewasa ini, ya kan? Bukan hanya berpuasa, setelah berpuasa penting memperhatikan sampai tidak kepada tujuan. Nah, untuk sampai kepada kemuliaan takwa ini sendiri, ya, kita butuh pengetahuan agar sampai kepada takwa itu. Minimal yang harus kita ketahui kalau kita ingin sampai kepada derajat takwa, ini minimal udah modalnya. Agar kita sampai mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini ada 2. Ini udah minimal. Apa? Tahu semua apa yang Allah larang, tahu semua apa yang Nabi SAW larang, baru bisa. Kalau tidak pernah tahu apa yang Allah larang, tidak pernah tahu apa yang Nabi SAW larang, jangan harap Ramadannya sampai kepada tujuan. Tidak akan pernah. Karena takwa itu mencakup semua apa yang diperintahkan, mencakup semua apa yang dilarang. Bagaimana mungkin kita sampai kepada derajat takwa? Kalau seandainya takwa mencakup semua apa yang diperintahkan, mencakup semua yang dilarang, kita tidak punya pengetahuan tentang apa yang Allah larang. Kita tidak pernah tahu apa yang Nabi SAW. Makanya minimal 2 ini yang harus kita miliki. Pengetahuan tentang apa yang tidak boleh, apa yang haram, apa yang batil, itu pengetahuan. Makanya di bulan Ramadan juga Allah turunkan Al-Quran. Makanya dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Untuk apa Allah turunkan bulan Ramadan ini Al-Quran? Agar terwujud tujuan dari Ramadan tadi bertakwa, mendapatkan kemuliaan. Dengan apa? Dengan adanya Al-Quran kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang kalau tidak mungkin. Makanya yang terjadi kadang-kadang subhanallah dengan hasil pernikahan ini Bu ya. Kalau ibu-ibu dari hasil pernikahan itu yang boleh ibu salamin siapa? Suami sama mertua laki-laki. Siapapun itu, misalnya om suami, keponakan suami. Kalau laki-laki halal buat suami, haram buat ibu-ibu. Cuma siapa? Suami dengan lain dari itu tidak boleh itu. Sama ya. Kami laki-laki itu yang halal buat kami siapa? Hasil dari pernikahan istri sama mertua bareng. Siapanya istri? Keponakannya istri, sepupunya istri, ya kan? Adik kandungnya istri, ayu kandungnya semua, uaknya istri yang perempuan itu halal buat istri, haram buat kami. Nah kalau yang hasil pernikahan saja cuma 2 yang boleh, apalagi yang kiri kanan tetangga. Nah tapi kalau kita tidak pernah punya pengetahuan dalam hal ini, yang terjadi apa? Perintah kerjakan, larangan kerjakan, perintah kerjakan, larangan dikerjakan, tidak akan pernah sampai. Makanya di bulan Ramadan juga Allah turunkan Al-Quran. Coba buka surat yang sama, ayatnya 1 dan 2. Suratnya sama, ayatnya 1 dan 2. Al-Baqarah ayatnya 1 dan 2. Surat Al-Baqarah ayatnya 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke, ada kata takwanya, angka 5 tolong dibaca.
Ada kalimatnya di kata takwa yang kayak Musa. Takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Betul begitu. Takwa itu melaksanakan perintah dan Menjauhi segala larangannya. dan ini tujuan Ramadan. Itu tujuan Ramadan itu. Orang yang berpuasa sampai kepada perilaku yang seperti ini, Ramadannya berhasil. Sampai kepada kemuliaan yang Allah hendaki. Tapi kalau tidak, berarti gagal. Nah coba ibu yang udah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, udah di tahun keberapa puasanya seperti ini? Kalau hadisnya punya, sesungguhnya Allah tidak menerima puasa orang kalau dia berpuasa tapi masih menggibah, kalau berpuasa tapi dia masih berdusta, kalau dia berpuasa tapi masih berbohong, dia berpuasa tapi adu domba, melihat dengan syahwat. Puasanya orang yang beriman seperti ini, puasanya sah tapi pahalanya udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah pertanyaannya, udah berapa tahun kita berpuasa yang puasanya seperti ini? Nggak tahu. Kenapa? Dari 1 tahun sampai 60 tahun ini kan masih salam-salaman. Sampai 62 ini. Subhanallah. Karena di Al-Quran loh ayatnya. Kan kita dari kecil udah baca Quran. Iya boleh nikah loh dengan iparnya. Iya, nah boleh tahu sebenarnya. Ya tapi alhamdulillah. Alhamdulillah di sini akhirnya ketemu di sini ya Bu. Sedih loh kalau 62 tahun. Dan tujuan Ramadan ini itu termasuk dosa besar, menyentuh yang Allah haramkan itu. Halal buat orang lain itu haram buat kita. Nah, artinya Bu, ini momen ya Bu ya. Kalau misalnya alhamdulillah hari ini kita ditemukan oleh Allah wasilah, ya kan Pak Haji dan Bunda Ana. Ini wasilah. Artinya ke depan ini itu sudah arahnya betul ada. Jadi bukan hanya berpuasa ya Bu ya. Kalau cuma berpuasa lapar haus, berat badan turun, insya Allah anak-anak udah pada bisa loh Bu. Anak-anak kita udah pada bisa. Tapi untuk kelasnya kita itu bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Setelah itu maka yang ini. Nah makanya di dalam ayat ini takwa itu apa? Melaksanakan perintah. Dan Ramadan ini, puasa ini hanya salah satu dari perintah Allah saja pun. Sedangkan takwa itu mencakup semua apa yang diperintahkan. Tapi ada juga di masyarakat kita, tentu ada yang berpuasa 1 bulan tapi tidak sholat. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang ngambil puasanya tengah ujung pangkal. Ada yang kayak itu tidak sholat. Ya 1 bulan full puasa tapi tidak sholat. Ada juga yang sholat, puasa, zakat, haji, bohongin suami, oke. Bohongin istri, laju. Iya. Padahal tujuan dari Ramadan itu takwa, kemuliaan. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah, menjauhi. Makanya kita itu sebenarnya cukup yang wajib aja dulu, yang sunnah nanti dulu. Tapi yang wajib itu bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Coba saya tanya, kalau perintah sholat, puasa, zakat, haji ada yang sunnahnya? Ada. Kalau perintah ada yang sunnah. Sholat wajib, sholat. Puasa wajib, puasa. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji, umroh wajib, sunnah. Sekarang saya tanya, jauhin larangan ada sunnah enggak? Yang dimaksud wajib itu, yang dimaksud, kalau sholat wajib enggak? Kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau kita tidak kerjakan, saya tanya, larangan itu, larangan ada yang wajib, ada yang sunnah enggak? Semuanya? Kalau dikerjakan, kan tak ada yang sunnah.
termasuk wajib itu sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, bakti dengan orang tua, taat kepada suami, selesai. Ini dulu. Nanti dulu ya, sholat sunnahnya nanti dulu, sedekah sunnahnya nanti dulu, puasa sunnahnya nanti dulu. Kalaupun sudah yang wajib-wajib 2 ini kita taati, dapat kemuliaan surga. Tapi kalau balik, puasa sholat sunnah, sholat wajib, puasa sunnah, puasa wajib, sedekah wajib, haji umroh, yang ini dikerjakan satu saja dosa, seluruh amal tidak diterima dalam Quran. Makanya orang yang berpuasa tapi masih menggibah dengan harap ada puasanya, kan? Itu contoh. Nah ini yang dimaksud dengan kemuliaan. Kemuliaan bukan yang pakai apa yang pakai emas tinggi, ada tingkat 2, tingkat 3, itu bukan kemuliaan. Tapi ini versi Allah ya Bun ya. Ya kalau versi kita kan masing-masing. Tapi versi Allah kemuliaan, meraih kemuliaan itu seperti ini. Dan kalau ini satu ya, ada dalilnya Quran dan hadis loh. Satu ya dosa besar, dosa juga dosa lisan. Kalau yang paling besar apa syirik? Kalau syirik kan hapus semua dosa. Nah artinya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, yang dimaksud kemuliaan adalah takwa itu tadi. Kalau masalah perintah kayaknya kita udah banyak paham. Kalau masalah perintah kayaknya kita udah banyak yang tahu. Yang belum banyak tahu masalah larangan. Makanya alhamdulillah ada yang tahu di sini. Larangan itu pun wajib. Tidak ada yang sunnah. Iya kan? Makanya bukti wajibnya kalau dikerjakan dapat dosa. Kalau dijauhi dapat ada yang dimasukin oleh Allah ke surga gara-gara jauhi dosa besar. Tapi ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, tapi dimasukin ke neraka gara-gara ngelakuin dosa. Tidak ngaruh ini. Kemuliaan itu bukan hanya dalam hal ini. Makanya perintah itu ada takwa 2, taat 2, baik 2, bukan 1. Kalau cuma sekedar beramal makruh, kayaknya kita udah berpisah. Tugas kita tuh bukan hanya beramal ma'ruf, tapi amal ma'ruf nahi mungkin betul. Inilah kemuliaan yang diantara tujuan dari Ramadan. Makanya di bulan Ramadan itu sendiri, selain ada perintah berpuasa di bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Agar kita punya pengetahuan tentang apa yang Allah perintahkan, tentang apa yang Allah larang, baru bisa sampai. Nah, pengetahuan kita terhadap apa yang Allah larang ini inilah yang menentukan kita bisa atau tidak sampai kepada derajat takwa. Dan ibu-ibu semua kan udah, kalau pengajian itu kan kebanyakan itu di mana-mana punya. Itu biasanya ibu-ibu yang paling banyak. Makanya ibu-ibu itu gurunya paling banyak. Ibu-ibu itu gurunya paling, coba dari ustazahnya aja coba. Iya kan? Dari ustadznya aja coba. Belum lagi yang kiai, ulama, habaib ini juga banyak kan. Makanya ibu-ibu itu paling banyak catatannya. Mungkin catatannya udah sampai 3 lemari loh. Kalau belum ngaji kan yang banyak jilbabnya. Kalau sekarang udah ngaji yang banyak apa? Catatannya. Nah catatan ibu yang boleh haram baik, tidak halal baik itu nentuin bisa atau tidak sampai kepada derajat takwa loh. Pengetahuan itu. Nah tapi kalau maaf tidak punya pengetahuan tentang apa yang Allah larang, terus di bulan Ramadan ingin mendapatkan kemuliaan, maaf, kayaknya kesempatan pun tidak ada. Tapi paling tidak kalau kita sudah punya pengetahuan tentang apa yang Allah larang, Nabi larang, dan kita pun sudah tahu itu semua, kesempatan untuk jadi orang takwa itu ada. Paling tidak itu. Bayangkan sudah punya pengetahuan pun itu baru punya kesempatan, belum langsung jadi orang takwa. Dan berpuasa punya inilah di antara yang akan menyampaikan kita kepada derajat takwa. Coba buka surat yang sama. Allah turunkan Quran supaya kita punya pengetahuan terhadap apa yang Allah larang, terhadap apa yang Allah perintahkan. Suratnya sama, ayatnya 185. Surat Al-Baqarah ayatnya 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak puasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, makanya di bulan Ramadan ini juga dikenal sebagai Syahrul Al-Quran. Kenapa? Karena Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Untuk apa, Bud? Sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak. Ya kan, mana yang haram, mana yang halal. Nah, makanya paling tidak, paling tidak ini minimal Bunda harus pernah hatam Quran terjemahnya dibaca. Supaya tahu, oh ini boleh, oh ternyata ini tidak boleh. Nanti ketemu dengan surat An-Nur, Bunda. Oh, ternyata laki-laki yang boleh dipegang ini. Ketemu nanti kalau udah baca artinya. Minimal kita udah tahu nanti. Itu harus loh punya pengetahuan ini. Kalau tidak, jangan harap sampai kepada derajat takwa kemuliaan itu tidak akan pernah. Karena takwa itu mencakup semua apa yang Allah perintahkan, mencakup semua apa yang artinya kita harus punya pengetahuan dalam dua hal ini. Contoh, ayat di pertengahan ayat ini. Barang siapa yang tidak berpuasa maka wajib mengganti. Gimana mungkin mau kepada derajat takwa punya perintah aja belum dibayar utangnya. Utang gadis ibu-ibu di usia 15 tahun itu setiap tahun Bunda ada utang 7 hari. Iya kan? Ibu nikah usia berapa? 23. Usia akil balik maksimal itu usia 15 Bunda. Kalau udah 15 maksudnya mimpi dan mimpi anak laki-laki haid lahir harus sudah akil balik. Artinya yang normal usia berapa? 14, 13, bahkan ada yang sudah akil. Nah, Bunda ini usia 23 tadi yang nikah. Anggap di usia 15 saja kita maksimalkan. Kurang 15 berapa? 23 kurang 15 berapa? 8 tahun. Nah, ibu ini gadisnya 8 tahun berarti. Dalam setiap tahun ada utang berapa lagi? 7 hari. 7 kali 8 berapa? 7 kali 8? 56. Berarti utang ibu ini gadisnya saja utang kayaknya 56 hari. Udah dibayar belum? Sudah. Gimana mau sampai kepada derajat takwa kalau yang itu aja belum dibayar? Iya. Belum lagi nanti hutang yang batal, sakit, demam. Belum lagi hutang fidyah ibu-ibu yang wajib melahirin anak itu, masa hamil, masa menyusuinya. Fidyah satu anak itu 60 kilo ya pun per anak ya. Kalau anaknya 10, 6 kali 10 6 kilo. Udah dibayar. Itu wajib. Ini bagian dari perintah loh ketakwaan. Iya kan? Dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini Bun ya, hadis Nabi-nya
man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia meninggalkan hutang puasa, hutang gadisnya, hutang fidyahnya, maka wali yang wajib membayar. Maaf, kalau ibu meninggal, bapak meninggal, ada hutang puasa, itu yang ngebayarin siapa? Ahli waris. Ahli waris siapa? Istri, suami, anak. Sekarang saya tanya, ibu-ibu ada nggak ibunya yang udah meninggal? Ada nggak bapaknya yang udah meninggal? Nah itu bayarin juga tuh. Hadisnya sahih, riwayatnya Imam Bukhari Muslim. Wajib bayar kita apa? Sebagai anak itu bayarkan hutang-hutang apa? Puasa ibu kita pas gadisnya, waktu hamil menyusuin kita. Itu bayar kita itu. Nah ini harus tahu, ini bagian dari ketakwaan, perintah, bahkan ini yang wajib. Ibu udah berapa banyak loh masjid yang ibu buat, di dalamnya ada donatur nama ibu, tapi hutangnya fidyah ibu belum dibayarin coba. Ibu yang mau badalin haji bapak, mau badalin haji ibu, pending dulu. Kenapa? Itu sunnah. Yang ini dulu bayarin hutang fidyah mereka, hutang gadis mereka. Dan pendapat Imam Malik, untuk orang tua yang sudah meninggal tidak usah dibayarkan hutang puasanya, cukup diganti dengan fidyah yang hutang gadis bapak ibu kita. Harus tahu ini, Bu. Ini baru rukun Islam, Bu. Ini dan tidak lunas walaupun kematian. Hutang puasa itu. Kenapa? Fidyah 1 hari 1 mud. Ada di dalam Quran surat Al-Maidah. 1 mud itu setara dengan 6,5 on per hari. Nah, per hari ya. Kalau beras, kalau nasi 1 bungkus. Ini model-model yang untuk sampai kepada takwa, itu dasar-dasar hukum supaya sampai kepada, makanya wajib ini. Puasa wajib, nanti dulu yang sunnah, tapi kenyataannya coba Senin, Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa, 1 Muharram 1 sampai 10 dapat, 1 Rejab sampai 10 dapat, utang garis beda-beda. Saya contohin, kita punya utang warung 100.000. Dari Senin sampai Sabtu kita punya pengajian yang kita ikuti. Setiap hari kita sedekah 10.000 sampai Ahad. Berapa totalnya, Bu? 70. Utang kita yang 100. Pertanyaannya, utang kita lunas enggak? Walaupun sedekah setiap hari 10.000, tidak lunas. Sama lah, punya utang Ramadan, punya utang fidyah, tapi Senin, Kamis puasa, segala macam puasa, utangnya berkurang aja. Kenapa? Karena yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu bin. Sama ibu udah buat pesantren berapa, udah buat pondok apa, buat masjid, bantu donaturnya berapa, utang fidyah yang wajib lunas enggak? Belum, kurang ya enggak. Makanya wajib dulu baru yang sunnah. Nah ibu yang udah meninggal, bapak yang udah meninggal dibantu itu. Jangan, itu hadisnya sahih ya, itu yang Bukhari Muslim. Bisa dihitung itu per detik, bisa didetilin itu. Nah ini contoh nih, ini satu ayat ya. Nah makanya penting minimal ya punya untuk sampai kepada kemuliaan itu, ya minimal tahu mana yang haram, mana yang halal. Haram dan mana yang harus kita nomor satukan, mana yang harus dinomor duakan. Kalau enggak tertipu ya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada umatku yang dibangkitkan dalam keadaan berantem. Dia bawa seluruh amal-amal solehnya, tapi dia tertipu dengan amalannya. Amalnya tidak ada. Rajin beramal itu. Nah, makanya dalam hal ini untuk sampai kepada derajat takwa itu hanya 2 kata. Apa yang Allah larang, apa yang Nabi larang. Ini larangan wajib, bukan sunnah. Nah, pengetahuan kita terhadap apa yang Allah larang, apa yang Nabi perintahkan, yang sudah kita dapat dari guru-guru kita, guru yang dipanggil ustazah, yang dipanggil ustaz, yang dipanggil kiai, segala macam itu sangat menentukan bisa atau tidak kita meraih kemuliaan di bulan Ramadan ini. Ya kan? Kalau kita sudah punya pengetahuan tentang itu semua, minimal kita semua sudah punya kesempatan. Tapi kalau tidak ada pengetahuan tentang itu, kesempatan tidak ada. Bohong kalau tidak ada. Karena ini yang nentuin bukan hanya puasa.
Nah, pengetahuan kita tentang haram dan halal, boleh dan tidak ini, hak dan batil ini, kemudian kita amalkan di bulan Ramadan ini, berpuasa dan mengamalkan pengetahuan ini, inilah orang yang dan inilah yang mendapatkan kemuliaan. Coba buka surat 7. Surat 7. Ayatnya 107. 1. Quran surat 7 ayatnya 107 1. Wa izna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim Khudu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Coba Bunda yang baca, agar kamu jadi orang takwa, disuruh ngapain itu? Di sini ayat yang Bunda baca. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ. Yang sesuai dengan apa yang Bunda baca. Oh ya. Agar kamu jadi orang takwa, diperintahkan apa? Peganglah dengan teguh apa yang kami berikan. Nah, yang hadisnya itu ya, sepeninggalanku kalian tidak akan tersesat seketika kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, cuma di situ Allah katakan apa? Ingatlah selalu. Maksudnya amalkan apa saja yang tersebut di dalamnya. Baru apa? Ada kesempatan jadi orang takwa, agar kamu jadi takwa. Nah, yang tersebut di dalam Al-Quran itu apa saja, Bun? Apakah cuma sholat? Apakah cuma puasa? Tidak. Jadi pengetahuan tentang halal dan haram, boleh dan tidak, hak dan batil ini pun ini yang bisa menentukan kita sampai atau tidak kepada kemuliaan itu. Nah, makanya modalnya pengetahuan. Kita harus tahu apa, bukan perintah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, bukan, itu hanya bagian dari perintah saja. Sedangkan tujuan Ramadan itu mencakup semua apa yang diperintahkan, semua apa yang dilarang. Kita belum punya pengetahuan, ini harus punya gitu. Nah, baru bisa kita tahu bohong itu tidak boleh, ya kan, dusta itu tidak boleh, adu domba itu tidak boleh, ngomong di sana A, di sini B, di sana C, di sini F, perlu tahu. Itu ibadah yang sangat luar biasa itu. Nah, baru bisa sesuai dengan tujuan dari Ramadan selain dari ketakwaan. Kalau beribadahnya dua, kita taati yang wajib-wajib dulu, sholat, puasa, zakat, haji, jauhi larangan. Puasa, zakat, haji, jauhi larangan. Baru sampai kepada fadilah Ramadan. Ramadan itu artinya apa? Bulan panas, bulan pembakaran dosa. Tidak pernah jadi bulan pembakaran dosa kalau cuma yang ini saja dikerjakan tapi ini tidak ditaati. Karena perintahnya sampai kepada takwa kemuliaan itu, amalkan apa saja yang tersebut di dalamnya. Sedangkan di dalam Al-Quran itu yang tersebut bukan hanya puasa, sholat, termasuk apa yang dilarang. Nah, baru bisa pengetahuan yang diamalkan. Artinya berpuasa, amalkan ilmunya. Puasa, amalkan ilmunya. Ilmu itu apa? Pengetahuan tentang haram dan halal tadi. Baik yang Allah haramkan atau yang Nabi SAW haramkan. Baru bisa jadi orang takwa yang meraih kemuliaan. Kalau tidak akan pernah.
Yang terjadi nanti apa? Kalau hanya punya pengetahuan terhadap apa yang Allah perintahkan saja, yang terjadi perintah dikerjakan, larangan dikerjakan. Ini yang terjadi. Sedangkan tujuan Ramadan itu bukan hanya berpuasa ibadah saja, tapi menjauhi larangan. Nah, sudah kebayang Bu, bisa kita nilai itu di tahun keberapa kita sudah mulai seperti ini. Sudah bisa nilai dan arahnya jelas, puasanya harus seperti ini untuk ke depan ya. Ini diantara tujuan dari Ramadan dan target kita harus seperti ini. Jadi kalau cuma target puasa lapar haus udah biarkan yang lalu. Jadi ke depan itu harus seperti ini target kita, karena kemuliaan itu hanya di bulan Ramadan ini yang bisa kita dapat. Dan nilainya itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, harus di berikutnya harus seperti ini. Dan kalau kita beribadah seperti ini pun ya, semua diterima. Sholat diterima, puasa diterima, zakat diterima, haji diterima, umroh diterima. Tapi kalau enggak, satu aja larangan ini dosa besar dilakukan, enggak diterima. Kenapa? Karena perbuatan dosa menghapus kebaikan. Tapi kebaikan juga menghapus keburukan, kebalikannya. Nah, jadi jangan sampai ya, hal-hal yang seperti ini ke depan itu terulang lagi. Jadi kita berpuasa itu totalitas, bukan hanya lapar dan haus saja. Kita lihat ayatnya, kalau kita beribadahnya seperti yang di ayat 171, semua amalnya diterima. Sholatnya diterima, puasa pahalanya ya Bun ya. Nah, coba buka surat 5 Al-Maidah. Surat 5 ayatnya 27. Surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayatnya 27. Surat 5 ayat 27. Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Silakan. Dan diceritakanlah Muhammad yang sebelumnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Lanjutkan, satu ayat lagi lanjutkan. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan bergerak tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, coba pada ayat 27 itu. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang yang kalau dia berpuasa tidak bertakwa, Quran dan hadis dalilnya pun tidak diterima. Orang yang bersolat tapi tidak bertakwa, Quran dan hadis dalilnya tidak bisa bantahnya lagi. Haji tapi tidak bertakwa, umroh tapi tidak bertakwa. Ini ayatnya. Dan ini tujuan dari Ramadan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah tidak timbang puasanya orang-orang, amalnya orang-orang yang mencampur adukan kebenaran. Maksudnya perintah dikerjakan, larangan juga bukan orang taat itu. Contoh, saya contohin orang taat bukan rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin sedekah, haji umroh. Tapi dia ngambil uang rakyat, korupsi. Orang baik atau orang jahat? Orang baik, orang jahat. Tapi kan sholat.
Kan cuma satu, tapi duitnya itu dibuat di masjid diwakafin. Jahat juga. Tapi duitnya juga dibuat haji umroh. Masih tetap jahat juga. Cuma gara-gara maling tadi. Apakah hanya berlaku untuk maling saja? Keseluruhan. Termasuk orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ngerugi juga. Iya. Rajin puasa, rajin sholat, rajin segala macam, tapi rajin bohong juga. Alhamdulillah kalau ya. Iya. Bunda sendiri loh yang kiai, bukan saya. Nah itu untuk berpikir itu. Makanya ada perintah Nabi SAW, bisa dirimu sebelum Allah. Jangan nunggu nanti. Ini kadang-kadang dikasih gambaran ibu yang bilang tadi jangan ibu sendiri. Apakah berlaku untuk semua? Kata ibu-ibu, ya. Apakah berlaku juga untuk orang yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, tapi rajin ngomongin juga? Iya juga. Tapi kan salah diri sendiri. Iya. Iya. Dosa besar kan? Iya, ngerugi dosa besar bukan? Gak teguran dengan tetangga dosa besar bukan? Gak teguran dengan mertua dosa besar bukan? Sama enggak? Ya udah, alhamdulillah damai. Iya, maksud saya itu kita berpikir tuh, berarti itu salah. Nah yang ke depan ini kita sesuai dengan aturan Allah. PR kita itu cuma tinggal satu loh, ya, semua yang diharamkan Allah dan Rasulnya jauhin. Tapi ingat, yang haram itu bukan hanya makanan. Ini giliran diajak makan haram dah galak, ngomong haram galak. Ya kan, nah itulah manusia. Setelah belajar, manusia itu harus lebih. Karena kata Nabi SAW, orang beriman tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama. Alhamdulillah, udah wasilahnya tadi kan, Masya Allah. Siap berubah, ya kan? Siap berubah ini. Ya, kita kembali ke tema. Di sini kenapa Allah ceritakan, Bun? Sama-sama beramal, Habil sama Qabil, tapi kata Allah, amal di antara mereka satu diterima, satu enggak. Padahal sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama haji, sama-sama umroh. Ada yang diterima, ada yang tidak. Penyebabnya apa kata Allah? Saat Habil dan Qabil sama-sama menyelesaikan ibadahnya, Qabil berkata, aku akan membunuh. Mendengar perkataan itu, Qabil menjawab apa? Sesungguhnya Allah hanya menerima amalnya orang-orang yang bertakwa. Habil mengatakan secara umum, takwa itu mencakup semua apa yang dia perintahkan, mencakup semua yang kalau kehidupan kita hari-hari kayak ini punya. Jadi secara umum itu, kalau secara khusus gimana? Jadi ada tetangga Ibrahim, ayo rajin sholat, rajin puasa, agar tidak teguran dari timur, sholat ayo. Nah, maksud Habil itu kayak itu loh. Karena mencakup semua. Ayo haji nak berangkat, baik-baiklah dulu dengan bertegurannya, ada teguran datang, maaf-maafan dulu. Kalau ayo pergi haji segala macam mereka, tapi tidak teguran, tidak diterima. Maksud Habil itu kayak itu loh. Ayo rajin sholat, rajin puasa, Senin Kamis tapi kalau bohongin misalnya, ayo udah diterima puasanya. Nah maksud Habil itu kayak itu secara khusus. Tapi Habil ini hanya mengatakan secara umum, ya kan? Sesungguhnya Allah hanya menerima amalnya orang yang bertakwa. Karena Habil perintah dikerjakan, karena Qabil perintah dikerjakan, larangan dikerjakan. Nah dengan adanya Ramadan ini kita merubah perilaku kita. Yang tadinya perintah dikerjakan, larangan dikerjakan, dengan adanya Ramadan ini hanya perintah yang dikerjakan, larangan ditinggalkan. Dan ini tujuannya supaya kita menjadi orang-orang yang mulia, mulai dari semua yang diharamkan. Nah kemudian di dalam ayat ini kata Habil apa? Sesungguhnya Allah hanya menerima amalnya orang yang bertakwa saja. Nah orang yang berpuasa, yang bertakwa, betul-betul ngapus dosa itu. Orang yang bersolat, puasa, zakat, haji, ya Bun ya, kalau dia mengerjakan yang dilarang itu pahalanya benar ada. Kenapa? Karena dosa besar itu menghapus amalan-amalan baik. Cuma catatannya tetap ada. Kita tuh kalau ibadah ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan sedekah, ada yang membatalkan sholat.
Kalau yang kita lakukan ini batal sholatnya enggak, batal puasanya enggak, tapi pahalanya udah enggak. Nah itu yang jadi masalah. Jadi sama-sama ada pembatal. Ada yang disebut pembatal ibadah, ada yang disebut pembatal pahala. Semua yang dilarang itu bisa membatalkan semua pahala itu. Nah makanya ibadahnya orang yang seperti ini yang diterima, yang bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya Habil bertahan. Karena ini terjadi debat lisan ini masih antara Habil dan Qabil. Karena mendengar perkataan saudaranya akan membunuhnya, Qabil berkata lagi, kata Habil kepada Qabil, sesungguhnya Qabil, jika engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, Habil berkata lagi, aku tidak akan gerakkan tanganku untuk membunuhmu. Kenapa? Karena aku takut kepada Allah. Istiqomah. Dalam keadaan seperti itu pun Habil tetap istiqomah menjauhi apa yang dilarang. Jadi menjauhi larangan itu bukan pas sehat-sehat kayak ini aja, bukan saat santai-santai seperti ini aja, bukan saat aman-aman seperti ini saja. Saat kita dalam keadaan diuji, saat kita dalam keadaan ekonomi bermasalah, saat kita bermasalah dengan siapapun, tetap menjauhi apa yang Allah larang. Karena ini ibadah. Nah ibadah yang seperti ini, puasa yang seperti ini menyampaikan seseorang kepada derajat takwa. Dan ibadah yang seperti inilah yang Allah terima. Dan kalau ibadahnya yang seperti ini, sholat, puasa, zakat, ngapus dosa, dia jauhi larangan juga ngapus dosa. Makanya betul orang yang beriman keluar dari Ramadan, yang betul-betul sampai kepada kemuliaan, betul-betul seperti bayi yang baru dilahirkan. Kenapa? Dari hal yang diperintah ngapus dosa, jauhi larangan juga ngapus dosa. Melaksanakan perintah ada jamin masuk surga, jauhin larangan juga ada jaminan masuk surga. Makanya harus dua-duanya. Kalau cuma salah satu saja, ini akan menjadi pembatal amalan-amalan yang berkaitan dengan berupa perintah. Coba buka surat 53. Surat An-Najm. Ayatnya 31. Surat 53 ayatnya 31, 2 ayat. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatu fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Silakan 2 ayat. Surat 53 ayatnya 31-32. Bismillahirrahmanirrahim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan
kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya, di ayat 31 di pertengahan ayat itu ya, hukum Allah apa? Dia akan membalas kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dengan sama. Coba, orang jahat itu siapa? Orang yang jahat itu siapa? Orang ya berbuat dosa, misalnya membunuh, benar, korupsi tadi, bohong tadi, ya ingkar janji, ya maling, mencuri, ya kan? Itu orang jahat. Benar, jahat ya. Hanya ini orang jahat. Kenapa kok dibilang jahat? Karena ini dosa. Saya kasih tahu orang jahat satu lagi. Karena ini kan wajib, makanya dia jadi orang jahat. Melaksanakan perintah itu orang baik bukan? Sholat itu orang baik. Kalau dia tidak sholat, orang jahat. Kalau dia tidak mau puasa, orang jahat juga. Kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat, orang jahat juga. Orang yang udah wajib haji tapi dia tidak mau haji, jahat kan? Jahat itu dua versi loh. Jahat itu dua versi ya. Larangan dikerjakan itu jahat, iya kan? Perintah yang tidak dikerjakan juga orang. Terus siapa orang baik? Orang baik itu siapa? Yang melaksanakan perintah orang baik bukan? Iya. Yang jauhin larangan orang baik bukan? Apa bedanya Bu? Ya. Yang ini dikerjakan orang baik, yang ini dijauhin jadi orang. Kalau ini dikerjakan jadi orang, kalau ini tidak dikerjakan jadi orang. Jadi orang baik itu siapa? Yang melaksanakan perintah, menjauhi. Orang baik itu yang ditakwa, dan ini tujuan dari Ramadan, baru bisa diterima. Tidak dikatakan baik kalau cuma sholat, puasa, zakat, haji, umroh tadi, tapi masih. Iya. Jadi kalau mau jadi orang baik itu dua-duanya. Nggak bisa, makanya tadi sekalipun yang korupsi tadi, uangnya dibuat masjid, diwakafkan untuk umat, untuk umrohin orang, kata ibu masih tetap orang jahat. Jadi orang baik itu siapa? Ya, yang melaksanakan perintah, menjauhi. Dan coba kita lihat nih. Kalau yang masalah perintah ini orang baik, ibu udah pada tahu. Kita lihat ada orang yang jauhi dosa besar ini, dimasukin ke surga loh. Ini ayatnya. Oke, ada orang yang sholat, puasa, musuh segala macam masuk surga, tapi kalau ini dikerjakan habis tuh amalnya. Ini ayatnya. Coba. Kemudian yang kedua, Pak, Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang terbaik. Siapa di situ orang baik pun? Di ayat 32-nya, kalau kasih tahu, yaitu orang baik itu yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan. Kata Allah itu orang baik. Baru bisa jadi orang baik saat dia melaksanakan yang wajib, menjauhi yang wajib ini juga, baru jadi orang takwa, baru jadi orang taat, baru sampai ke perintah Allah, amal ma'ruf nahi. Dan amal orang yang seperti ini sampai kepada Ramadan, maka keutamaan Ramadan orang ini dapat kemuliaan. Kemudian Ramadan itu menghapus semua dosa-dosa. Kenapa? Karena ini hapus dosa, yang ini juga hapus. Dan harus dua baru bisa jadi. Sama kayak bunda punya mobil, ban kiri, di sebelah kiri punya ban belakang, ban depan. Tapi yang sebelah kanan, depan belakang tidak ada ban, jalan kan? Nah sama lah ibu-ibu kalau yang masih sholat, ngaji, puasa, ini bro. Tapi yang ini juga masih dikerjakan, jalan enggak? Enggak. Berfungsi tidak? Tidak. Yang berfungsi itu kalau kiri kan? Ya, tapi kerjasama dalam yang baik.
Orang yang melakukan ini perintah dikerjakan, larangan juga dikerjakan, itu kerjasama nggak, Bun? Iya, tapi kerjasama dalam urusan yang tidak baik. Nah, alhamdulillah hari ini Bun udah pokoknya. Jadi pandangan hidup tuh beda, Bun. Kalau udah tahu kayak ini tuh bukan dulu sholat puasa zakat hanya itu aja. Anak-anak juga udah bisa loh, Bun, kalau cuma sekedar kayak itu. Kita harus beda, kalau udah ngaji udah beda. Nah ini baru kata Allah, mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali yang kecil-kecil. Karena yang kecil itu kadang-kadang nggak bisa dihindarin. Dan kalau yang kecil itu juga tidak juga terlalu besar pengaruhnya terhadap amal baik kita yang seperti sholat. Kalau yang besar ini ngapus ini, Bun. Kita contohin ya, kalau ini apa nih udah bisa dimengerti ya. Nah coba kita contohin, rajin sholat, rajin haji, rajin puasa, haji, umroh, segala macam. Satu dia dosa besar yang dia lakukan, contoh gibah misalnya, atau bohong, atau ingkar janji, habis seluruh amal ini. Dihapus gara-gara ini. Ini saling ngapus loh, ini ngapus pahala, yang ini juga ngapus dosa. Satu dosa besar sudah cukup menghapus seluruh amalan yang ada ini. Makanya kata Nabi banyak yang tertipu karena fokusnya ibadahnya hanya kepada hal yang ini, dan ini tidak dianggap seperti ibadah. Banyak berlatih dalam urusan ini tapi tidak berlatih dalam urusan ini. Coba ibu-ibu kan yang rajinnya ngaji ini sering belajar makhrajul huruf enggak? Sering kan? Tempat penyebutan huruf. Latihan enggak itu? Iya kan? Nah kalau itu saja harus latihan. Kadang-kadang udah latihan nyebut huruf aha, huruf tenggorokan ada 6. Aha, ain, ha, ho. Pas dipraktekin baca Quran, balik lagi ke cara yang lama. Huruf bibir, ya kan? B, M, W, ba, mim, waw, ha. Huruf hidung, nun, mim. Belajar, giliran baca Quran, itu cara yang lama. Kan harus latihan. Nah kalau cuma hanya untuk sekedar penyebutan huruf kita harus latihan. Sudahkah kita latihan juga menjauhi apa yang Allah? Ini perkara besar itu, iya kan? Nah coba lihat, satu dosa besar sudah cukup menghapus seluruh amal. Coba buka surat 9 ayat 6. Satu dosa besar bisa menghapus seluruh amal. Surat 9 ayatnya 69. Surat 9 ayatnya 69. Langsung artinya punya udah 19. Ya langsung artinya saja. Nanti masih ada 2 ayat, satu lagi Al-Kahfi nanti. Langsung diartikan artinya saja. Surat 9 ayat 69 ya. Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Sia-sia amalnya dunia dan akhirat gara-gara dosa apa itu, Bun? Mereka mencakapkan hal batil. Dosa lisan itu, Bun, bahayanya sama kayak dosa sirik. Kalau dosa sirik itu menghapus seluruh amal, dosa lisan juga menghapus seluruh amal. Cuman amal kita itu sah, ada catatan sholatnya ada, catatan puasanya ada, catatan sedekahnya ada, catatan umroh hajinya ada, karena ini sah. Pahalanya saja yang sudah habis, tidak ada lagi. Gara-gara apa? Satu aja dosa lisan. Makanya kata Nabi SAW, orang yang berpuasa ada 4 dosa yang disebut yang berkaitan dengan lisan-lisan: bohong, ghibah, adu domba, dusta, sama melihat dengan syahwat. Yang tidak jaga pandangannya kepada lawan jenisnya, tidak ada lagi pahalanya. Kan kalau di dalam Quran bukan hanya menghapus pahala puasa, tapi menghapus seluruh amal. Kalau kita takut, kalau diajak mengumpi Allah itu maaf udah lagi, atau kataku yuk hari ahad kalian itu senang di kamar iwa lah kita itu apa berhenti tidak baca lagi. Aku senang pun, kalau senang aku nak di ruang tertutup. Kalau ini udah jauh gitu, karena itu kenakwaan. Takwa itu bukan hanya sholat, puasa, zakat. Nah ibadahnya orang yang seperti ini, amalnya itu ada.
sholatnya ada catatannya, tapi nanti tidak Allah timbang. Allah tidak timbang. Coba satu ayat lagi. Kalau ini kan hadis dia, tidak ditimbang. Kalaupun ada, tidak Allah timbang. 18, 103 langsung artinya Bu ya. 18, 103 sampai 106. Ada amal tapi tidak Allah timbang di akhirat nanti. 103 sampai 106. Ya, Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Assalamualaikum. Dua ayat lagi sampai 106. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Satu lagi. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Banyak amal tapi masuk neraka. Quran dan hadis itu. Ya, dalam hadis disebut ada 3 orang. Satu ahli sedekah, ahli berdakwah, yang satu orang yang sering jihad di jalan Allah. Banyak amal soleh tapi masuk neraka. Bukan hanya dalam hadis ini, ayat di Quran ada. Banyak amal tapi masuk. Nah, makanya di sini di ayat 103 Allah katakanlah Muhammad SAW, apa perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Siapa dia? Ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia. Dia mengira udah berbuat baik sebaik-baiknya. Apa yang terjadi semua? Sholatnya, umrah, puasanya, bahkan Senin puasanya sunnah juga, sholatnya juga bahkan sunnahnya juga, sedekahnya bukan wajib juga yang sunnahnya, bahkan haji umrah terus dikerjain semua. Tidak ada lagi amal. Dia udah ngira udah berbuat sebaik-baik. Tapi di samping itu juga kata Allah, dia juga suka ngingkarin ayat-ayat Allah. Dia suka berbuat baik, tapi ayat-ayat Allah diingkari yang berkaitan dengan yang dilarang. Apa kata Allah? Sia-sia amal mereka dan Allah tidak akan beri timbangan. Di akhirat nanti ada tapi tidak ditimbang. Karena catatannya tetap, karena dia orang yang beribadah bukan ada ibadah, dia puasa bukan ada puasa. Dan tempat mereka yang seperti ini neraka jahanam. Nah, makanya kembali ke tujuan dari Ramadan tadi, la'allakum tattaqun. Coba saya tanya, yang ngabisin amal orang ini tadi apa, Bu? Yang ngabisinnya? Puasanya, sholatnya, zakatnya, haji yang tadi kok bisa habis pahalanya? Apa penyebabnya? Dosa. Ada nggak solusinya untuk ngembaliin supaya ini tadi tidak habis? Makanya Allah ciptakan amalan satu namanya tobat nasuha. Tobat nasuha solusinya, Bu. Kenapa? Yang rusak ini kan dosa. Sedangkan tobat nasuha itu ngapus dosa. Makanya orang yang berhasil tobat nasuha itu seluruh pahalanya dikembalikan, bahkan dosanya Allah jadikan pahala. Tapi dengan syarat syarat tobat nasuha itu hukumnya ada 3. Sunnahnya ada 2. Bunda nggak usah fokus ke sunnahnya, yang penting 3-nya aja. Sunnahnya apa? Sholat tobat sama zikir tobat. Bunda nggak usah kerjakan ini, yang penting 3 Bunda kerjakan diterima. Tapi kalau yang 3 ini kurang 1, tiap hari sholat tobat, tiap hari zikir tobat, nggak diterima. Apa rukunnya yang 3? Berhenti, menyesal, jangan ulangi sampai mati. Berhentilah dengan bibit sayur nurung pipi aku lagi nggak lagi. Kapan ada kawan galak ngensiu, gak baca lagi aku nak nyanyi nyumbang selagu. Atau setengah lagu aku gak baca lagi nak nyumbang. Aku udah sobat, gak baca lagi nyanyi doang tunggal kalau lakukan nasuha. Gak baca lagi senam di pinggir jalan kalau lah tobat nasuha.
Tak lama-lama dengan gigi sayur tak baca lagi. Namun sudah toh. Nah, semangat ya meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan dengan adanya komentar. Panitia satu aja silakan. Ya, oke. Saya tanya dulu, orang yang kuliah dokter sama yang tidak kuliah dokter jadinya beda tak? Ilmunya beda tak? Artinya harus beda. Saya tanya, orang yang ngaji sama yang tidak ngaji harus sama tak dengan orang lain? Tidak, harus beda. Yang tidak ngaji salaman silakan. Kalau kita yang sudah ngaji, janganlah, harus beda. Nah jadi kasih tahu, maaf yuk aku ini selama ini salah. Iya, yang maju juga boleh, maju boleh. Jangan pakai sarung tangan. Ya, jangan pakai sarung tangan. Itu tuh dilarang menyentuh. Pakai sarung tangan tuh nyentuh enggak? Iya, di masalah muhrim mahram ini bukan alas. Kalau kita yang bukan mahram ini, jangankan disentuh, jingok ya pun. Jaga pan. Yuk, dari pandangan pun bisa. Berbeda dengan mahram yang haram nikah dengan kita, dipegang bila tidak apa-apa, karena tidak ada rasa. Jangan dipegang, maka dipegang jangan, dijingok lama tidak boleh. Nah itu yang pertama, berubah. Yang kuliah kedokteran sama tidak kuliah itu beda hasilnya boleh, harus beda. Nah begitu juga kalau kita sudah ngaji harus beda, jangan sama. Kalau kita ngaji dengan yang tidak ngaji perilakunya sama, itu yang gak lari lagi mas. Ustaz gini aku udah 20 tahun ngaji, tapi sambung ngaji dan ngaji saya bilang harus berubah. Adik-beradik kandung halal, makanya itu mahram. Laki tidak baca ngerewangi umroh, adik-beradik kandung baca ponaan kandung ya yang sini boleh. Adik-beradik kandung mamang boleh, ya mamang boleh, mamang kandung, mamang dari ibu, dari bapak, itu namanya mahram. Nah pertanyaan yang kedua berkaitan dengan cara menghitung hutang almarhum. Sebenarnya pun kajian ini atau kajian khusus untuk yang ini. Atau Bunda boleh download yang di Al-Qur'an itu ada. Saya detilkan itu untuk di situ boleh diambil coba di Al-Qur'an. Karena kalau ini tidak bisa di pertanyaan jawabnya. Ya, tidak bisa di pertanyaan. Karena hitungannya cek ini pun. Masa akil balik laki dan perempuan kan 15 tahun. Bapak tinggal berapa dari umur 40? Sekarang saya tanya 15, 40 kurang 15 berapa? 25 tahun. Dalam setahun ada puasa enggak? Nah dari sini pun itu bisa kita, kalau untuk kami laki-laki itu ada, tapi angkanya tidak jelas. Berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu ada angkanya jelas, bisa dihitung dia mana. Jadi kalau untuk bapak perkirakan saja. Jadi misalnya Bunda mau ada udah beras misalnya targetkan 60 kilo untuk almarhum. Misalnya 60 kilo per hari, itu sudah 60 hari ibu bantu. Kalau misalnya almarhum itu ada hutang 100 hari, berarti tinggal 40 hari. Karena untuk laki-laki itu di global saja. Udahlah pokoknya Bunda bantu, pengen bantu untuk almarhum 60 hari, siapkan beras 60 kilo. Kalau untuk yang meninggal, kata Imam Malik, tidak usah dipuasoi. Hutang bujang gadisnya, ibu sama bapak, sama hutang fidyah. Kalau fidyah kan jelas, waktu hamilnya ibu, nyusuin ibu, itu beda. Sama 60 kilo juga untuk ibu satu anak. Berapa saudara kalikan 60 kilo. Dan usahakan setiap saudara itu harus berfidyah diri sendiri. Karena ibu sama bapak itu tersisa di bazar. Nah kalau untuk laki-laki kayak itu saja, udah ada beras 60 kilo, targetkan buat almarhum bapak 60 kilo. Kalau 60 kilo ini, kalau kita harikan berarti Bunda udah bantu 90 hari, sudah Bunda bebaskan. Ya,
bebaskan cek itu ada 10 kilo boleh 10 kilo boleh 10 kilo, hitungannya 6,5 on, itu hitungannya 1 hari. Nasi bungkus 1 hari. Nah, tinggal ibu mau bantu buat bapak berapa. Dan laki-laki itu pasti ada, bu, tidak pernah. Setiap kita tuh pasti punya ada yang batal segala macam, bayar segala macam, yang sakit dibatalkan, itu wajib foto. Makanya makan sengaja, makan tidak sengaja, yang tidak sengaja tidak wajib foto, yang makan sengaja wajib, maksudnya batal gitu. Jadi kita hari-hari ini selesai ya, bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. Allahumma faqihu fid dini wa alimhu ta'wila. Dan kita doakan untuk tuan rumah yang telah menyiapkan tempat ini, semoga rumah ini diberkahi Allah. Semoga rumah ini istiqomah di jalan Allah. Semoga keluarganya diberikan hasanah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Semoga anak cucunya menjadi anak yang soleh dan soleha, mendapatkan berkah Allah. Semoga jadi ahlul Quran yang bisa mengangkat harkat derajat kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.